Saya Bianca Alessia Kristabella Lantang, saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi bersama saya Novanda Bulu. Sudah ada bersama kita Bianca Alessia Kristabella Lantang, pembawa baki bendera pusaka merah putih yang bertugas pada 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka Jakarta. Hai Bianca. Hai Kak. Oke, bagaimana? Sudah 1 minggu di Tomohon? Apakah sudah makan tinutuan mungkin? Sudah Kak, sudah terpenuhi kayak makan tinutuan, terus makan yang pedas-pedas. Udah terpenuhi, puji Tuhan. Cakalang saus ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang, kita saksikan profil singkat Bianca berikut ini. Saat ini Bianca menjadi sorotan bukan hanya masyarakat Sulawesi Utara saja, tetapi seluruh ya Indonesia. Ya banyak orang yang mungkin ingin mencari tahu siapakah Bianca itu. Itu terlihat dari euforia ketika Bianca pulang ke Manado. Saya melihat anak-anak SMA Negeri 8 menyambut Bianca dengan begitu antusias, begitu juga Bianca dijamu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, demikian juga dengan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Tomohon. Nah, bagaimana seorang Bianca memaknai perubahan-perubahan ini? Pastinya yang Bianca alami ini itu perubahan yang sangat besar Kak, karena yang dimana sekarang ini Bianca sudah dikenal oleh banyak orang. Sebelum ini Bianca rasa kayak Bianca cuman ya sekarang juga orang biasa sih, tapi kayak kalau Bianca mungkin jalan-jalan, mengenai media sosial juga, kalau Bianca jalan-jalan sekarang itu kayak oh ini Bianca ya Kak, boleh minta foto nggak? Terus kalau dulu kan kayak udah saling lihat-lihatan doang, kayak orang ya udah orang biasa aja gitu. Sekarang juga masih biasa aja, cuman ya dari segi media sosialnya juga dari followers Bianca bertambah. Terus muka Bianca juga udah ada di beberapa media, ada banyak media yang wawancarai Bianca. Terus sekarang juga sebuah tanggung jawab yang sangat besar, karena selain sebagai paskibraka, Bianca juga sebagai remaja Kristen Kak, yang dimana paskibraka dan remaja Kristen sendiri itu harus menjadi teladan, apalagi sekarang ini udah menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang, yang pastinya dari sikap Bianca, dari tutur kata Bianca itu harus Bianca jaga baik-baik, menjaga nama baik Bianca sendiri, keluarga, terus daerah, sekolah. Karena kalau Bianca melakukan hal-hal yang pastinya tidak sesuai dengan apa itu seorang paskibraka ataupun remaja Kristen, pasti nantinya itu akan menjadi cerita yang kurang mengenakan Kak, gitu. Jadi lebih dalam lagi, apa arti populer menurut Bianca? Kalau menurut Bianca sendiri, populer itu dimana kita menjadi public figure yang disukai oleh orang-orang, terus dikenal oleh banyak orang Kak. Jadi populer itu sebenarnya sama dengan tanggung jawab yang besar ya? Tanggung jawab yang besar. Baik. Bianca, selanjutnya mungkin kita ya hanya melihat the tip of the iceberg atau ya puncak gunung es kesuksesan dari Bianca saja, tapi jarang sekali kalau kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tantangan-tantangan apa yang dihadapi. Boleh tidak diceritakan ke kita di sini tantangan apa yang paling berkesan yang bahkan mengubah seorang Bianca? Boleh Kak. Jadi untuk menjadi paskibraka tingkat pusat ini pastinya proses yang Bianca lalui itu nggak mudah Kak. Dari kecilnya ini Bianca udah dikenali oleh almarhum Opa Bianca tentang paskibraka ini.
Terus Opa juga kayak punya pesan gitu, punya cita-cita kalau mungkin nanti karena Bianca tinggi bisa kali jadi paskibraka, dan puji Tuhannya itu terjadi sampai saat ini. Terus untuk prosesnya memang waktu SMA itu Bianca sempat ragu Kak buat masuk nggak ya, ikut nggak ya paskibraka ini, karena Bianca mikir kayak gimana nanti tugas-tugas Bianca, karena melihat dari kakak-kakak Purna Bianca juga kayak mereka ngejar tugasnya itu ya bisa dibilang susah. Bianca bisa nggak ya, Bianca sanggup nggak ya. Jadi itu Bianca gumulkan dalam doa, pastinya Bianca minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan mau bawa Bianca itu kemana. Dan puji Tuhannya Bianca ikut Kak, Bianca ikut tes dulu, latihan di sekolah, terus kemudian masuk ke seleksi kota. Bianca harapnya ya udah Bianca lolosnya sampai paskibraka kota aja, nggak punya mimpi tinggi untuk sampai ke provinsi atau bahkan ke pusat ini Kak. Terus pergumulan Bianca itu di berat badan Kak. Oke. Ya, jadi Bianca pergumulannya itu di berat badan. Jadi untuk ke provinsi sendiri memang cukup besar juga tantangannya, karena di sana Bianca hampir dipulangkan. Karena itu yang pertama berat badan Bianca over. Terus syaratnya berat badannya itu harus ideal Kak. Jadi tinggi kita dikurang 110. Terus itu ada minus 5 plus 5 untuk idealnya. Di situ Bianca over 3 kilo. Terus darah waktu tensi juga Bianca sempat di situ darah tinggi. Jadi kayak emang udah bakalan dipulangkan. Kayak Bianca udah overthinking di kamar, kayak udahlah ini kayaknya bakal dipulangin. Terus Bianca mikir juga gimana ya perasaan teman-teman, orang tua yang kayak udah bangga, udah seneng Bianca di provinsi terus dipulangin. Tapi puji Tuhannya waktu itu kakak PPI Bianca itu datang ke sana, soalnya itu persiapan buat upacara pembukaan seleksi kan Kak. Terus kakak Bianca ngomong kayak udah Bianca tenang aja, ngalir aja seleksinya, soalnya nggak jadi dipulangin. Karena banyak juga yang kayak punya darah tinggi, terus ada yang umurnya nggak sesuai gitu. Jadi kayak emang puji Tuhannya Tuhan masih kasih kesempatan buat Bianca. Terus untuk ke pusat sendiri, Bianca nggak nyangka aja sih Kak, karena waktu itu sebelum kita ketemu Pak Gubernur, kita sempat memang dipanggil, tapi dibilangnya kayak kita cuman nampilin PBB-nya aja. Kayak karena Pak Gubernur katanya mau lihat gimana sih PBB dari calon paskibraka provinsi sama pusat gitu. Terus waktu sampai ternyata masuk 5 besar Kak. Puji Tuhannya itu masuk 5 besar. Terus dites lagi sama Pak Gubernur dari sikap siapnya, terus postur, terus puji Tuhannya Bianca terpilih di 3 besar untuk ke verifikasi ini. Di verifikasi pusat sendiri, jujur senang sih Kak, karena Bianca ketemu kan dari teman-teman dari provinsi lain, terus Bianca juga cukup belajar tentang budaya-budaya mereka, cara mereka ngomong, logat-logatnya itu gimana. Terus puji Tuhan banget, nggak nyangka juga bisa keterima di pusat keterima di tingkat pusat. Dan pastinya proses di sana juga nggak mudah Kak, karena kesananya di sana sampainya itu kan Bianca berangkat 14 Juli. Nah sampai di sana HP-nya itu disimpan, disita. Jadi Bianca nggak bisa komunikasi sama orang tua, sama teman-teman Bianca. Itu salah satu pergumulan yang cukup berat bagi Bianca. Karena kayak di sana ya Bianca merasa Bianca sendiri, walaupun ada teman-teman sama kakak. Tapi kan yang namanya jauh dari orang tua, apalagi ini baru pertama kalinya Bianca jauh dari papa mama, pastinya ngerasa berat. Bianca punya perasaan sedih, terus takut juga, aduh gimana ya ini nggak bisa ngabarin, gimana apa aja yang terjadi gitu selama nggak ada Bianca. Tapi puji Tuhannya Tuhan memberikan Bianca kekuatan, pastinya Tuhan memberikan Bianca teman-teman, kakak-kakak yang bisa menciptakan kekeluargaan di sana Kak. Jadi kayak Bianca nggak ngerasa kesepian, kita di sana saling semangatin, nguatin satu sama lain karena sama-sama jauh dari keluarga. Terus untuk proses latihannya sendiri juga itu nggak gampang karena kita dilatih kedisiplinannya, terus tanggung jawabnya gitu Kak. Oke, baik, sangat menarik ya. Ya, oke. Jadi saat ini Bianca itu sudah menjadi duta Pancasila ya? Belum Kak, kita nanti di 1 Juni, jadi sekarang masih sebagai paskibraka. Oke. Ya, tapi apakah Bianca sudah mendalami apa nanti peran sebagai duta Pancasila? Boleh diceritakan di sini?
Sebenarnya sih walaupun nanti di 1 Juni, tapi kayak kalau udah jadi paskibraka pasti ekspektasi orang-orang terhadap diri kita itu udah tinggi. Pasti dia bisa jadi pribadi yang baik, dia bisa menjadi teladan. Jadi dari Bianca sendiri itu menerapkan apa aja yang udah dilatih di sana. Kayak dari kedisiplinan itu harus Bianca terapin di sini, terus tanggung jawab, sikap Bianca, cara Bianca ngomong, cara Bianca duduk, itu semua kan diajarin di sana Kak. Jadi harus Bianca lakuin di sini supaya kayak 1 bulan yang dilatih di sana itu nggak sia-sia aja Kak gitu. Oke, baik. Ini saya membuka artikel-artikel tentang Gen Z dan Pancasila ini. Jadi Bianca, menurut Aris Heru Utomo, Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ada 70% siswa SMA tidak memahami Pancasila. Menurut Bianca ini gimana ini? Kalau dari Bianca sendiri sedih sih Kak, karena Pancasila ini kan dasar dari negara Indonesia, yang dimana apalagi Gen Z, nantinya itu generasi penerus-penerus pemimpin bangsa. Jadi kayak tugas Bianca juga sih, tanggung jawab Bianca juga, karena udah jadi paskibraka, harus jadi contoh dan teladan bagi teman-teman. Jadi kayak harus nerapin nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari kita. Nggak susah sih Kak, kayak contoh kecilnya aja, kita misalnya rajin ibadah, itu udah nilai sila yang pertama. Terus kita nggak pilih-pilih teman, berteman sama siapa aja. Terus kayak saling kalau kayak punya sesuatu yang harus didiskusin gitu, didiskusinya itu yang baik, terus saling menerima pendapat-pendapat orang lain juga, saling tolong-menolong, saling menghormati, itu contoh-contoh kecil yang bisa kita terapin sebagai generasi Z gitu. Iya. Oke, di antara sila pertama sampai sila kelima, apa yang paling urgent yang harus dipahami dan didalami oleh Gen Z? Kalau dari Bianca itu di sila pertama ini urgent sih Kak, karena melihat gadget yang di Gen Z sekarang siapa sih yang nggak pegang gadget gitu Kak. Kadang banyak teman-teman atau mungkin Bianca juga dulu pernah kayak udah fokus nih main HP, sampai misalnya kalau sekarang kan mau tidur aja kita tuh scroll TikTok, scroll Instagram, tiba-tiba bangun-bangun udah pagi, nggak sempat doa malam, doa tidur. Terus makan juga sibuk cari tontonan buat nemenin kita makan, tahu-taunya nggak doa makan gitu. Terus persatuan ketiga juga urgent sekarang Kak, karena kita di sini Indonesia ya berbeda-beda Kak, mau agama, mau dari warna kulitnya Kak, cara ngomongnya Kak, apa gitu, banyak perbedaannya. Kita harus saling menghargai perbedaan itu, karena itu yang membuat Indonesia indah gitu. Itu yang memperkenalkan Indonesia, di mana kita memiliki banyak perbedaan, tapi kita harus belajar untuk saling menghargai, begitu Kak. Oke, baik. Bianca, di usia muda ini saya melihat Bianca ini sangat luar biasa ya. Apa ada filosofi hidup yang dipegang? Filosofi gimana Kak? Prinsip hidup. Oh, kalau prinsip dari Bianca sendiri itu kayak kalau misalnya punya peluang-peluang atau punya cita-cita menjadi ini, menjadi itu, Bianca orangnya kayak suka tantangan kayak kalau ada apa itu Bianca mau coba. Bianca kayak berani dulu coba, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu nih apa hasilnya. Kalau kita udah coba misalnya mungkin belum berkatnya, gagal, kita udah punya pengalaman di situ Kak, yang nantinya pastinya itu bakal berguna buat di kesempatan-kesempatan kegiatan-kegiatan lainnya yang kita ikuti gitu Kak. Jadi kayak apapun itu Bianca coba dulu, terus menjadikan semua pembelajaran. Terus mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan itu dijadiin pembelajaran, bukan yang membuat kayak aduh aku udah pernah gini nih, nanti masuk ini bisa nggak ya? Iya gitu Kak. Oke, berarti berani mencoba, tidak takut gagal ya? Iya, jangan takut gagal dulu. Terus pastinya semuanya itu harus minta pertolongan dari Tuhan, karena kita ini manusia nggak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Tuhan gitu Kak. Oke, luar biasa Bianca. Oke. Untuk menjadi seorang Bianca saat ini, apakah ada tokoh yang mempengaruhi atau ada idola seperti itu? Kalau tokoh sih ya pastinya Bianca ambilnya dari Tuhan Yesus sendiri aja sih Kak.
Karena Tuhan Yesus itu yang memang memegang hidup Bianca. Bianca bisa berada di titik ini juga semua karena Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak apapun yang mau Bianca lakuin itu harus Bianca gumulkan dalam doa kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan yang akan memberikan jawabannya sendiri, apakah untuk jawabannya itu memuaskan hati Bianca atau tidak. Yang pastinya Bianca yakin dan percaya semua yang Tuhan berikan ke Bianca itu punya maksud dan tujuannya sendiri, Kak, gitu. Oke, baik. Tadi Bianca sudah sempat ceritakan tentang cita-cita. Nah, apa mimpi terbesar Bianca saat ini? Untuk mimpi terbesar saat ini sih mungkin nanti selesai SMA gitu, Bianca maunya lanjut ke Akpol. Mungkin memang sempat Bianca ngomongnya IPDN. Jadi cuman nggak harus Akpol juga sih. Nanti setiap ada peluang-peluang, panggilan-panggilan yang ada itu Bianca coba dulu ikutin. Terus nanti di mananya nanti Bianca itu Bianca serahkan ke Tuhan aja. Jadi kayak mungkin untuk cita-cita sekarang memang Bianca maunya masuknya Akpol aja kayak gitu. Oke, baik. Nanti mengalir ya. Iya. Mengalir. Oke. Bianca, bagaimana peran orang tua Bianca dalam kehidupan Bianca? Peran mama dan papa sendiri itu pastinya yang membuat juga Bianca bisa berada di titik ini, dari doa, terus dukungan dari papa mama juga kayak di rumah itu sebelum pergi juga udah dilatih nih bangunnya cepat, terus tidurnya cepat juga, terus dari cara Bianca berperilaku, cara Bianca ngomong itu udah mulai diingetin harus gini, harus sopan, menjaga tutur kata aja, Kak. Terus dari sikap Bianca itu kayak harus gesit gitu, harus cepat, jangan lelet-lelet gitu, karena katanya nanti di paskibraka kan semuanya itu pakai waktu, Kak. Jadi udah dikasih tahu sama papa mama, Bianca juga udah tahu, jadi udah dilatih gitu, Kak. Terus diingetin juga sama papa mama selalu apapun itu harus diawali dengan doa gitu. Mau kemanapun Bianca melangkah, mama selalu bilang awali dengan doa. Jangan sampai jauh dari Tuhan, karena kalau sampai jauh dari Tuhan, pastinya kita akan terlena dengan dunia-dunia ini, Kak. Dan pastinya itu nggak akan pernah memuaskan diri kita sendiri, gitu. Oke, baik Bianca. Oke, masih terkait, ini yang terakhir, terkait dengan Hari Kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan untuk seorang Bianca? Jadi arti kemerdekaan bagi Bianca sendiri itu situasi dimana kita ini udah merdeka, jadi kita kayak udah nggak ada yang berkuasa di atas negara kita udah bebas, udah bisa melakukan kayak hal-hal itu kayak tanpa ada yang ngatur dari selain pimpinan-pimpinan yang ada di Indonesia gitu. Terus kalau kemerdekaan dari sisi rohaninya itu tempat dimana kita udah dibebaskan dari dosa, Kak. Jadi Bianca mau ngomong udah nggak pernah ngelakuin dosa itu kayaknya bagi manusia itu terlalu mustahil, mungkin lebih diperminim lagi. Kalaupun itu lebih imannya itu lebih kuat kepada Tuhan, terus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Kak, gitu. Tiap hari kita bertumbuh ya, Ya, menjadi semakin memiliki lebih pertumbuhan baik. setiap harinya. Oke, Bianca, terima kasih atas waktunya untuk Suara Cita Edukasi. Ya, sama-sama, Kak. Doa terbaik untuk Bianca. Ya, terima kasih, Kak.